Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, perkenalkan nama saya Dista Triutami, NIM SB21003, Program Studi Sarjana Kebidanan. Di video ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan mengenai kardiotokografi atau CTG yang merupakan salah satu alat kebidanan. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4. Nah, kelompok 4 ini beranggotakan 5 mahasiswa. Yang pertama adalah Dista Triutami SB21003, yakni saya sendiri yang akan memaparkan definisi kardiotokografi atau CTG. Yang kedua adalah Ayen Luan Mase SB21010 yang akan memaparkan indikasi dilakukannya pemeriksaan CTG. Yang ketiga adalah Florentia Ellen Lasmita Randy SB21020 yang akan memaparkan mengenai prosedur pemeriksaan CTG. Yang keempat adalah Pramita Fajarwati SB21028 yang akan memaparkan mengenai nilai hasil pemeriksaan CTG. Dan yang terakhir adalah Lestari Gita Saputri SB21023 yang akan memaparkan mengenai penata laksanaan hasil pemeriksaan CTG. 3, 2, 1. Definisi kardiotokografi atau CTG. Nah, kardiotokografi atau CTG ini merupakan sebuah alat yang digunakan oleh dokter kandungan untuk memantau denyut jantung dan kontraksi rahim saat bayi berada di dalam kandungan. Pemeriksaan detak jantung bayi ini secara tidak langsung menjadi cara untuk mengetahui bayi mendapat cukup oksigen dari plasenta. Alat ini digunakan saat ibu hamil menginjak trimester ketiga dan bermanfaat untuk mendeteksi apakah ada gangguan atau tidak pada bayi sebelum atau selama persalinan. CTG dapat dilakukan untuk mengukur Braxton Hicks atau kontraksi palsu dan mengantisipasi kontraksi asli pada ibu hamil yang sudah melewati kehamilan trimester ketiga namun belum juga melahirkan. Pemeriksaan CTG akan dibantu dengan alat CTG yang berupa 2 piringan kecil yang ditempelkan pada perut ibu dengan ikat pinggang elastis. Satu piringan digunakan untuk mengukur denyut jantung janin, sedangkan piringan yang lain digunakan untuk mengukur tekanan yang terjadi pada perut ibu. Nah, mengetahui tekanan yang ada pada perut ibu artinya melihat ada dan tidaknya kontraksi yang terjadi pada ibu hamil. Kedua piringan ini dihubungkan pada mesin yang dapat menerima sinyal oleh piringan. Tidak hanya itu, ketika bayi menunjukkan gerakan dalam perut, biasanya ibu diminta untuk menekan suatu tombol sebagai penanda gerakan bayi. Kardiotografi dapat dianjurkan untuk dilakukan oleh semua ibu hamil, namun pada saat kehamilan yang sehat. Pemeriksaan ini biasanya tidak dilakukan secara rutin. Dokter menganjurkan beberapa kali selama masa kehamilan, terutama pada trimester ketiga saat akan melahirkan. Pemeriksaan kardiotografi juga akan dianjurkan oleh dokter apabila terjadi kondisi-kondisi di bawah ini. Yang pertama, pergerakan janin berkurang dari biasanya atau bahkan berhenti sama sekali. Yang kedua, ada gangguan plasenta yang bisa membuat suplai darah ke janin. Yang ketiga, belum ada tanda-tanda persalinan meski sudah lewat waktu perkiraan lahir. 4. Berat badan janin di bawah normal. 5. Ibu hamil mengalami tekanan darah tinggi, diabetes, atau penyakit lain yang bisa membahayakan kehamilan. 6. Ibu hamil mengalami demam atau tanda-tanda infeksi. 7. Kehamilan kembar. 8. Janin telah membuang mekonium ke dalam air ketuban. 9. Keluar darah segar ketika persalinan. 10. Ibu mempunyai riwayat pernah mengalami kematian janin di dalam kandungan di trimester kedua kehamilan sebelumnya. Prosedur kardiotokografi atau CTG
mirip dengan pemeriksaan ultrasonografi atau USG pada perut. Secara garis besar prosedurnya meliputi: yang pertama, ibu akan diinstruksikan untuk duduk di kursi khusus atau tiduran di dalam posisi menyamping di atas kasur periksa. Yang kedua, dokter akan mengoreskan gel di perut ibu hamil agar lempeng atau piringan alat pemantau yang menempel ke kulit akan memberikan sinyal yang baik. Yang ketiga, dua piringan yang tersambung dengan tali elastis sebagai pemantau detak jantung janin akan diletakkan pada perut ibu. Yang keempat, piringan yang satu berfungsi memonitor detak jantung janin dan piringan yang lain berperan mengukur tekanan dalam perut ibu. Dan yang kelima, pemeriksaan dilakukan selama kurang lebih 20-60 menit. Saat pemeriksaan CTG atau kardiotokografi, dokter akan memeriksa detak jantung janin saat janin istirahat dan saat janin bergerak. Layaknya detak jantung orang dewasa, detak jantung janin juga akan meningkat saat bergerak. Hasil pemeriksaan CTG. 1. Denyut jantung janin normal adalah 110 sampai 160 kali per menit. 2. Baseline diukur sepanjang garis horizontal, yaitu rata-rata denyut jantung selama 10 menit pertama dengan hasil normal 110 sampai 160 kali per menit. 3. Variabilitas merupakan jangkauan besarnya amplitude denyut jantung dalam segmen 1 menit dengan hasil normal 5-25 denyut per menit pada segmen garis dasar denyut jantung. 4. Akselerasi merupakan peningkatan cepat denyut jantung melebihi garis dasar dengan onset puncak kurang dari 30 detik, amplitude lebih dari 15 denyut per menit dengan durasi 15 detik hingga 10 menit. Akselerasi biasanya terlihat saat terdapat pergerakan janin. 5. Deselerasi adalah penurunan denyut jantung janin di bawah garis dasar lebih dari 15 detik dengan amplitude lebih dari 15 detik. Keenam, pola sinusoid merupakan pola berombak naik turun yang halus dan regular yang menyerupai gelombang sinus. Amplitude berkisar antara 5-15 denyut per menit dan frekuensi sebanyak 3 siklus dalam 1 menit. Hasil kotografi yang tidak normal mungkin menandakan janin tidak mendapatkan cukup oksigen. Untuk mengatasinya, dokter bisa melakukan langkah-langkah di bawah ini. 1. Mengubah posisi ibu hamil. 2. Memberikan cairan lewat infus. 3. Memberikan terapi oksigen. 4. Memberikan obat untuk melaksanakan rahim yang mengurangi kontraksi. Bila penanganan tersebut tidak menunjukkan perbaikan, dokter bisa mempertimbangkan untuk segera melakukan persalinan. Ketika pembukaan sudah lengkap, dokter mungkin menggunakan forceps atau vakum khusus untuk membantu proses kelahiran. Namun jika tidak, dokter mungkin mempertimbangkan operasi sesar. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.